Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini kita selalu diberikan semangat untuk belajar, meskipun belajarnya hanya di rumah saja. Baiklah, sekarang kita akan belajar materi bahasa Jawa ulangan 3. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menulis teks laporan prasojo atau teks laporan sederhana. Cara menuliskannya, teacher akan memberikan beberapa cara atau tekniknya. Tekniknya adalah 1. Menentukan tema cerita yang akan kalian jelaskan dalam teks tersebut. Kedua, menentukan jenis kegiatan yang akan kamu jelaskan dalam cerita tadi. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang akan dijelaskan harus urut. Yang keempat, laporan kegiatan tersebut harus menjelaskan keterangan waktu dan keterangan tempat. Dan yang kelima, saat kamu menulis teks laporan tersebut, kamu harus memperhatikan kalimat dan paragraf yang akan kalian buat. Perhatikan contoh di bawah ini. Ini adalah kegiatan Bimo mulai dari bangun pagi hingga berangkat ke sekolah. Pada gambar tersebut menunjukkan urutan kegiatan. Mulai dari gambar nomor 1 sampai nomor 6 menunjukkan urutan kegiatan yang dilakukan oleh Bima di pagi hari. Setelah gambar ini kalian perhatikan pula cerita dari gambar tersebut. Cerita ini menunjukkan urutan kegiatan, yaitu mulai dari bangun pagi sampai berangkat ke sekolah. Dan cerita atau tema yang disampaikan dalam gambar tersebut menceritakan tema atau kegiatan sehari-harinya Bima. Dan jangan lupa, ketika kalian membuat cerita, jelaskan pula keterangan waktunya. Bisa menjelaskan waktu berupa hari atau jam. Kemudian jangan lupa sebutkan pula keterangan tempat. Dan yang terakhir, tetap perhatikan bagaimana kalian membuat kalimatnya. Kalimat harus runtut dan jelas, yaitu jejer, waseso, dan lesan. Perhatikan baris pertama pada teks laporan prasojo ini. Saben jam 5 isuk Bimo wis tangi. Kalimat ini menunjukkan kegiatan yang menunjukkan keterangan waktu. Kemudian baris yang kedua, Bimo age-age buka cendelo kamare. Berarti kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Bimo berada di kamar. Pada baris ke-8 menunjukkan Bimo melakukan kegiatannya atau jenis kegiatan yang dilakukannya, yaitu saben isu resik-resik kamare, kasur, bantal lan guling ditata rapi, kemule dilempit. Nah anak-anak,
Itulah contoh penulisan teks laporan prasaja. Setelah kalian menuliskan teks laporan prasaja, barulah kalian akan menceritakan teks laporan tersebut. Teknik menyampaikan atau menceritakan teks laporan prasaja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengucapan atau lafal. Kudu cetha atau jelas. Artinya, suara yang akan kalian gunakan untuk bercerita itu harus keras dan jelas. Yang kedua, intonasi atau tinggi rendahnya suara harus kalian perhatikan ya, agar ketika kalian menyampaikan, orang lain dapat tertarik untuk mendengarkan. Yang ketiga adalah kalian harus memperhatikan jeda. Jeda artinya waktu di mana kalian harus berhenti setelah membaca bacaan yang terdapat tanda koma atau tanda di mana kalian harus berhenti sejenak. Dan yang keempat, ketika membaca, perhatikan tanda bacanya. Tanda baca itu antara lain tanda koma, titik, tanda pitakon, dan tanda seru. Anak-anak, perhatikan ya, ini adalah contoh membaca atau menceritakan teks laporan prasaja dengan lafal dan intonasi yang tepat, sesuai dengan teknik yang telah teacher jelaskan tadi. Tugase Siti saben dina. Siti kalebu bocah sing sregep. Saben krungu adzan subuh, dheweke enggal-enggal tangi. Siti banjur nata sprei lan kasure. Siti enggal wudu lan salat jamaah subuh. Siti salat jamaah subuh ing langgar cedhak omahe. Sawise salat subuh, Siti diajak bapak lan ibune olahraga. Olahragane mlaku-mlaku lan gerak badan ing sakupenge perumahan. Itulah anak-anak contoh dari menceritakan teks laporan prasaja sesuai dengan teknik yang ada di buku Wasis Basa kalian halaman 46. Baiklah anak-anak, untuk tugas kalian, teacher akan memberikan tugas 1. Buatlah teks laporan prasaja pada buku tulis kalian minimal 5 baris. Setelah itu, kalian bacakan atau ceritakan teks tersebut dengan cara merekam suara kalian. Nah, jadi tugasnya ada 2 ya, yaitu tugas pertama menulis teks laporan prasaja, yang kedua menceritakan teks laporan prasaja. Alhamdulillah, demikianlah anak-anak materi bahasa Jawa ulangan 3 tentang nulis teks laporan prasaja dan nyeritakake teks laporan prasaja. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.